Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ada di podcast Hai Jumat untuk kesempatan hari ini di pagi yang lumayan cerah hari ini. Kebetulan saya ada di Panti Asuhan Al Hasan. Nah, sekarang saya bersama dengan Bapak Miftahul Hinan. Beliau adalah Ketua Panti Asuhan Al Hasan. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kabarnya hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, dan selalu diberi kesehatan karena aktivitasnya banyak. Tiap hari terus Siap. Alhamdulillah. Ya nih di Panti Asuhan ada berapa anak yang sekarang ini ada? Perlu kami informasikan anak asuh atau santri Panti Asuhan di Panti Asuhan Al Hasan ini yang di dalam asrama ada 106 anak. 106 anak. Kami ada juga binaan di luar 35 anak dan janda lansia 150 orang. Untuk anak-anak yang di dalam asrama ini 90% mereka kami rawat sejak bayi. 90% dari bayi dan mereka tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Selama dia hidup dia hanya tahu saya ini ayahnya dan istri saya sebagai ibunya. Ya dari tahun berapa ya? Sebetulnya Panti Asuhan ini sejak tahun 90-an. Hanya di 90 sampai sekarang. Sampai sekarang. Hanya pada saat itu pengasuhnya bukan saya tapi orang tua saya dan anak asuhnya anak-anak yang usia kategori usianya SMP SMA atau SLTP SLTA. Awalnya gitu. Dan ketika beliau sudah kabundut, kemudian saya memperhatikan meneruskan perjuangan beliau berangkat dari permasalahan-permasalahan yang muncul yang kami lihat di lapangan, maka akhirnya kami memprioritaskan menolong anak-anak yang usianya masih bayi. Dan ternyata di kota santri seperti Jombang ini hampir 2 bulan sekali itu harus minimal ada 1 bayi yang harus ditolong. Minimal harus ada 1 bayi yang ditolong. Pengalaman kami kalau kita hitung rata-rata. Bagaimana dengan kota lain bisa jadi lebih dari itu? Itu dari Jombang aja. Jombang aja. Dan dari mana bayi itu macam-macam. Ada bayi itu yang dibuang di tempat-tempat umum, baik itu di pinggir jalan, di teras rumah orang, di bak sampah, di terminal, di stasiun, ditinggal di rumah sakit. Bahkan bayi-bayi yang dilahirkan dari seorang ibu yang mengalami gangguan jiwa, majnun. Dalam posisi seperti ini tidak satu di sini. Jadi merawat bayi ini kan tentu tidak gampang, apalagi yang tidak diketahui latar belakangnya. Nah ini bagaimana dari pihak panti sendiri? Tentunya merawat bayi dengan merawat anak usia sekolah memang serupa tapi tak sama. Kenapa saya katakan demikian? Anak bayi ini potensi errornya tinggi sekali. Kemudian kebutuhan pembiayaan dalam tumbuh kembang dan penanganan kehidupannya juga bisa 3-4 kali lipat. Penanganannya harus juga dengan orang khusus. Susunya tidak bisa diotak-atik. Ditambah belum lagi ditambah pampers. Tentunya penanganan bayi ini memang bukan hal yang mudah. Tapi apalagi tidak hanya 1 bayi yang ada. Betul. Tapi kita harus yakin. Kalau kami punya keyakinan, orang dikatakan baik dalam kacamata Islam itu bukan berarti mereka itu kiai, camat, bupati, pejabat, konglomerat, bukan. Tapi dalam Islam dikatakan baik itu khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana kita memposisikan diri ini bisa bermanfaat kepada yang lain. Dari posisi itu akan mengarahkan keyakinan kita bagaimana nanti kita bisa menangani anak-anak itu. Maka yang pertama harus kita lakukan, bagaimana kita bisa menganggap anak-anak yang ada di panti asuhan itu seperti anak kita sendiri. Dan itu yang tidak mudah. Tidak mudah. Kalau ada orang tua sayang terhadap anaknya,
barangkali itu kotor. Jangankan manusia, harimau yang dia pemangsa saja, begitu dia melahirkan maka dia pasti akan melindungi anaknya. Bagaimana dengan manusia? Termasuk orang gila. Akan tetapi ketika kita dihadapkan pada seorang anak yang itu bukan anak kita, belum tentu kita bisa nyambung. Walaupun sang pengasuh ini sudah berusaha semaksimal mungkin, itu pun anak nggak nyambung dengan kita. Kadang kita sama anak sendiri aja suka ini. Ya, maaf. Kalau sama anak sendiri, barangkali senakal-nakal anak kita, dia masih ada kasihan dengan orang tua. Tapi anak panti beda. Anak yatim itu beda. Karena dia nggak nyambung dengan kita. Tapi manakala sang pengasuh ini berusaha untuk bisa sabar, tetap melayani kesejahteraan mereka, maka dikala anak itu nanti berhasil, dia baru sadar, oh ternyata ayahku, pengasuhku ini betul-betul sayang kepada saya. Nah, itu yang harus kita yakini, dan selama ini terjadi demikian. Di sini ada 106 anak itu yang di asrama itu 90% kita nggak pernah nyambung dengan orang tuanya, kita nggak tahu. Tapi ada beberapa anak yang kita sudah reunifikasi. Ada program pengembalian terhadap orang tua. Gitu. Jadi ada kasus seperti di Kediri, itu karena orang tuanya sudah kita jumpai, dia sudah ekonominya bagus, dia ketemu jodoh yang bagus, akhirnya kita fasilitasi bagaimana anak ini kembali ke orang tuanya. Itu untuk anak yang diketahui latar belakangnya ya? Walaupun kan gini, kita terima anak ini kan dari kepolisian, biasanya dari kepolisian. lembaga pelindungan anak, dari dinas sosial, dari lembaga dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Sehingga walaupun kita tidak tahu, kadang-kadang suatu ketika orang tuanya sadar, dia akan mencari itu. Ada yang begitu ya? Ada. Kami sudah 3 anak yang kita reunifikasi. Dan alhamdulillah bagus, mereka sayang. Karena syarat bisa diambil adalah orang tuanya nanti harus bisa menangani lebih dari saya menangani. Jadi jangan disia-siakan. Kalau disia-siakan, maka saya berhak untuk menegur. Ada yang kesini mungkin ingin mengadopsi anak dari sini? Banyak. Hanya mohon maaf, kami tidak melayani itu. Karena rata-rata orang yang mengadopsi anak itu gimana ya? Mereka pasti akan cari yang cantik, yang ganteng, yang sehat. Maunya itu yang jelek-jelek dikasihkan panti asuhan. Belum lagi pengurusannya. Pengurusan adopsi itu tidak mudah. Menghabiskan waktu yang luar biasa, bukan hanya berhari-hari, bisa bulan berbulan itu. Kayaknya kita tidak kerja. Belum lagi orang adopsi rata-rata nggak mau, andaikan diketemukan keluarganya, kemudian disambungnya, orang yang adopsi rata-rata nggak mau. Dan dalam Islam itu tidak boleh memutus tali silaturahim. Maka sebisa mungkin kami tidak memberikan peluang kepada orang yang adopsi. Bagaimana kita mensikapi ketika ada orang ingin adopsi, berniat baik ingin adopsi dan sebagainya, maka kami akan membantu dalam konsultasi keluarga. Yang akhirnya ujung-ujungnya kita bantu dengan doa anak yatim. Itu bukan 1-2 orang, bahkan ratusan orang yang semula mereka mengatakan nggak mungkin punya anak, akhirnya punya keturunan. Itu yang terjadi. Bahkan ada beberapa informasi yang kami dengar, saya ini disalahpahami seakan-akan saya ini dukun, bisa mendoakan punya anak dan sebagainya. Padahal itu adalah doanya anak-anak yatim. Jadi sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa memang doanya anak-anak yatim itu tanpa hijab. Kalau saya berbicara ekonomis secara kacamata ekonomi atau matematika, saya nggak mampu menangani anaknya. Tapi ketika kami berkacamata berkeyakinan bahwa anak punya rezeki, Allah pasti tidak tidur, maka alhamdulillah jalan. Karena sederhana saja, merawat satu anak itu apalagi bayi, minim 1 bulan 1 juta. Itu satu anak. Satu anak. Ya, untuk sekarang ini ada di sekitar 106 ini kalau 1 bulan berapa? Ya, jangan tinggal ngalikan saja. Ya 106 juta kasarannya. Mohon maaf, untuk apa uang 1 juta per anak itu? Susunya. Kalau penjenengan ibu pasti bisa menghitung. Pempesnya per hari minimal 5.
baby sister, babysitternya yang jaganya. lain-lainnya, makannya, nyuci, tenaganya, macam-macam lah. sebagainya. Kalau kita rata-rata, ya per anak 1 juta itu. Kalau anaknya orang kaya nggak mungkin cukup. Mohon maaf, nggak mungkin cukup karena baby sisternya saja sudah 1.200.000, 1.500.000, UMR 2,5 juta. Jadi seperti itu. Terus bagaimana kami mensikapi? Maka kami mensikapi anak. Pernah suatu ketika Rasulullah itu pada hari raya menjumpai seorang anak yang nangis di masjid di pojokan. Fulan, kenapa kamu menangis? Iya Rasulullah, bapak saya sudah meninggal, demikian juga ibu saya sudah meninggal, saya yatim. Saya sedih. Dalam posisi nangis kayak gitu Rasulullah menyampaikan, sudah kamu nggak usah sedih, ini tak kasih pakaian, anggap aku ini ayahmu, anggap Aisyah adalah ibumu, Fatimah adalah saudaramu. Maka konsep yang paling bagus dalam penanganan anak yatim adalah kita menganggap dia sebagai anak kita. Nah, pendekatan yang dipakai apa? Rasulullah ketika dalam menghadapi ekonomi yang dipakai pendekatannya adalah dia tidak pernah lepas dengan bercocok tanam, nggak pernah lepas dengan peternak, dan tidak pernah lepas dari berdagang. Maka itu yang kami lakukan. Urusan rezeki itu minallah. Yang penting jangan sampai saya minta mbak, anak saya banyak, tolong saya kasihani. Itu banyak penyakitnya pengurus panti demikian. Kalau ditanya orang mesti sambat. Sementara Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Lah, kalau kita banyak bersyukur jadi tambah rezeki kita oleh Allah. Percaya semuanya. Harus yakin. Kalau kita tidak yakin, ya gimana? Agama tetangga kita aja mengatakan demikian, apalagi kita, masa kalah? Itu lagi. Artinya apa? Ya kita harus yakin kepada Allah bahwa setiap anak, setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini punya rezeki. Nah, kebetulan aja anak-anak itu diamanahkan, dititipkan di sini, sehingga saya yakin rezeki Allah juga nanti akan turun. Dari suasana seperti ini Mbak, kadang-kadang mohon maaf karena kami nggak pernah meminta, kami berpenampilan semuanya seakan-akan serba ada. Orang berangan-angan, waduh alasannya banyak banget bantuannya itu. Kalau panjenengan lihat asrama-asrama bangunan yang ada di sini, tidak ada satupun yang dibantu oleh pemerintah. Tidak apa didengar orang-orang banyak, nggak ada memang. Kita membangun sambil jalan aja. Artinya apa? Walaupun Indonesia ini punya undang-undang yang katanya tidak tahu sudah diamandemen atau belum, pasal 34 ayat 2 itu, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi kenyataannya ketika itu tidak ada anggarannya, terus ya nopo. Kita nggak menyalahkan pemerintah. Negara kita tidak ada program dari dinas sosial. Ada sih, ada. Seperti beberapa tahun terakhir ini ada, tapi per hari 2.000. Nah, 2.000. Sehingga kalau itu ngumpul 365 hari ya kelihatannya banyak. Itu kalau kali 100 sudah banyak, kelihatannya banyak. Padahal itu aplikasinya sehari GG uang saku nggak cukup. Anak sekarang dikasih uang 2.000 dulu protes, nggak mau, nggak dikasih uang saku dia nggak mau sekolah. Iya, ya itu kenyataannya demikian. Mungkin panjenengan punya anak dan sebagainya. Karena anak sekarang itu misalnya kalau nggak sama dengan yang lain dia akan minder. Anak SMP jangan ada 5.000 itu kurang, 6.000. Iya makanya itu. Jadi gimana ya? Ya kepada semua saudara muslim-muslimat ketika menghadapi situasi seperti itu ya apa ya? Kita haruslah ayo kerjasama. Bisanya bagaimana? Kalau kita bisa bantu doa ya doa. Hanya dalam Islam kalau hanya bisa bantu doa apa itu fadzalika adzaful iman. Kalau radio yang bicara ya gimana radio punya program yang itu kaitannya dengan siar terhadap bagaimana anak-anak ini bisa bertahan hidup minimal. Yang kedua punya kesempatan yang sama dengan anak-anak yang lain. Dia bisa sekolah, dia bisa hidup yang layak dan sebagainya. Panjenengan perlu ketahui bahwa
Anak-anak ini waduh begitu luar biasanya menguji kesabaran pengurus. Kalau anak kita punya sepatu 1 tahun sampai nggak sedeng itu masih ada. Kalau anak panti mohon maaf, berikan sepatu sekarang besok sudah rusak biasa. Karena yang pakai banyak. Bukan gitu, karena anak banyak mereka ini buahnya tidak satu saudara aja kalau sudah bertengkar seperti itu. Bagaimana dengan kalau banyak anak dengan berbagai kata, dia bertengkar dengan saudaranya yang lain ini, karena mangkel dia kalah misalnya diambillah barangnya dibuang, jeret, yang kena saya. Ya semacam itulah. Iya, ya semacam itu. Jadi sekali lagi kami terima kasih atas perhatiannya. Panti asuhan itu bukan kok kemudian satu lembaga yang yang sambat, tidak, tapi minimal harus diketahui bahwa panti asuhan ini beban dunia dan akhirnya memang luar biasa, perlu dukungan, minimal dukungan moral. Minimal dukungan moral. Ya, dari mulai awal berdiri sampai sekarang ini ada berapa kira-kira kalau di total gitu ya? Oh, sudah banyak. Ada mereka sudah banyak sekali lah, sudah ribuan. Sudah ini jenang sudah mantu berkali-kali gitu ya. Jadi ada di antara mereka yang sudah jadi juragan besar juga banyak. Karena target di panti asuhan itu yang penting dia mandiri. Tapi begitu dia sukses kita senang. Kalau sudah keluar dari panti asuhan ini kalau memang sudah mandiri gitu ya atau sudah menikah gitu? Iya, gini. Di sini ini kan kebanyakan mereka tidak tahu siapa bapak ibunya. Sehingga ketika mandiri dia sudah mandiri sudah senang. Saya senang. Kalau tidak mandiri kita juga mikir ya bagaimana orang tua lah. Gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak ini punya kodrat masing-masing. Kita ini menghantarkan kepada kodratnya masing-masing. Ya, mohon bantuan doanya lah, semoga anak-anak bisa kodratnya bisa yang terbaik gitu. Ya, ini mungkin ada pesan karena tadi ternyata memang di kota Jombang terutama juga 2 bulan itu 1 bayi yang 2 bulan dan itu tidak diketahui ayahnya gitu. Macam-macam, ada yang dibuang di jalan kan tidak diketahui siapa pun. Ada yang diketahui orang ibunya gila, terus gimana? Jadi macam-macam. Artinya begini, bahwa di era seperti ini, apalagi era medsos yang luar biasa, itu efeknya kan juga luar biasa. Mohon maaf, tentunya pasti berdampak kepada pergaulan, berdampak pada kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Ya, kalau saya boleh berpesan, kita ini belum dijadikan manusia, belum lahir di dunia. Allah sudah berfirman, al-insan makhalul khata' wan bisa hadis ya dia. Hadis, maaf. Kita ini sudah dikatakan bahwa kita ini manusia itu tempat salah dan lupa. Dalam posisi itu bisa jadi terjadilah satu hal yang barangkali menurut teori syariat tidak benar. Tapi sisi lain kita belum juga dikatakan manusia, belum kita ini lahir. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti bersalah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertobat. Andaikan kita menjumpai suatu permasalahan kaitannya dengan kelahiran anak dan sebagainya, maka tugas kita adalah mengarahkan mereka untuk jadi baik, memberikan kesempatan anak yang lahir ini tumbuh kembang dengan baik. Karena menurut Rasulullah, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan suci. Fa bawahu yuhawidanihi aw yunasironihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tua atau lingkungannya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Atau kalau boleh ditambah menurut bahasa Jombang, ayu bajingan itu atau jadi bajingan itu tergantung orang tua. Maka ketika kita melihatkan satu permasalahan sosial, khususnya kaitannya dengan anak atau kelahiran bayi, maka kita ini punya kesempatan untuk menjadikan anak yang masih polos,
anak yang seperti kertas putih, anak yang masih fitrah ini untuk tumbuh dengan baik dalam suasana akidah Islamiyah. Mantap Nun Yai. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu buat kita hari ini. Jadi mudah-mudahan segala urusannya lancar. Amin. Terima kasih. Semua sehat gitu ya. Amin. Itu yang penting. Saat ini posisi yang paling penting sehat. Setelah sehat, insya Allah yang lain mudah. Dan salah satu terima kasih untuk kebersamaan Anda untuk hari ini. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.